Cerita berlanjut, setelah Jiang Cheng berhasil membangkitkan kembali para korban perang hingga membuat Raja Iblis Harimau dan Mo Chen berebut demi bisa menjilatnya. Beberapa saat kemudian, setelah para murid berkumpul, Jiang Cheng mengumumkan, anggota Sekte Fei Xian dengarkan perintahku, Sekte Fuyin Holy Land telah kita taklukkan. Dengan semangat, ia berteriak, jadi sekarang segera kosongkan barang-barang berharga di dalam, tak menunggu lama, perampokan segera dimulai. Ding, nadi spiritual tingkat 5 dapat ditukar dengan 800.000 poin, pertukaran berhasil poin host saat ini, 2.509.565 poin. Sin berpindah 2 hari kemudian, setelah kehancuran Sekte Fuyin, Alam Seribu Roh, Prefektur Zhongling Timur, Kabupaten Zuoling, reruntuhan Sekte Fuyin Holy Land. Terlihat Saint Pifeng yang baru kembali, dan mendapati bahwa sektenya telah porak-poranda. Dengan wajah suram, Saint Pifeng bergumam, ini pasti ulah Sekte Fei Xian dan Sekte Mingxin Holy Land. Sambil meledakkan auranya, ia berteriak, aku pasti akan menghancurkan kalian berdua. Beberapa saat kemudian, di dunia fana, alam neter, Gunung Juexiang, Lembah Panxian, terdengar dari dalam kabut ada yang bertanya, kau Pifeng, masalah apa hingga membuatmu datang kemari? Tubuh Dharma Saint Pifeng tahap Saint tingkat 5, menjawab, aku memiliki sesuatu untuk diminta, jadi aku mengundang ketiga Raja Agung untuk keluar dari gunung. Sosok dari dalam kabut membalas, oh, apakah masih ada sekte di alam seribu roh yang tidak mampu kau bereskan? Dengan kesal, Pifeng menjelaskan, ada sebuah sekte asing datang ke alam seribu roh, yang disebut Sekte Fei Xian, aku tidak tahu bagaimana cara mereka mendapat sebuah keberuntungan besar. Pada suatu hari, dengan bantuan Raja Iblis bermata 3 dari alam Heavenly Demon, dia berhasil menghancurkan faksiku, jadi aku ingin membalas dendam pada mereka. Oh, apakah ada kejadian seperti itu? Dia adalah mayat hidup Raja Agung Panshi tahap Sein tingkat 6. Meskipun binatang itu berada di tahap Sein, namun jika dia melewati batas alam Heavenly Demon, basis kultivasinya pasti akan ditekan Do Surgawi, jadi kau tidak perlu takut padanya. Dia adalah Raja Agung Panfu, tahap Sein tingkat 6. Saint Pifeng menanggapi, orang tua ini tidak pernah perang tanpa persiapan. Akan lebih baik jika ada 3 Raja Agung yang membantu, untuk mengantisipasi kejadian yang tak terduga. Itu bisa saja, tapi pil dari Raja Iblis Harimau harus diberikan kepada kita, oke, tidak masalah, dia adalah Raja Agung Panhan tahap Sein tingkat 6. Dalam hal ini, kami 3 Sein akan turun gunung untuk membantumu berperang. Sementara itu, di Sekte Mingxin Holy Land, Yang Mulia Kingsu bertanya, benarkah, Sekte Fuyin Holy Land telah dihancurkan oleh Sekte Fei Xian? Apakah kamu yakin? Tentu, itu benar, berita itu telah menyebar di seluruh alam seribu roh, semua orang sedang membicarakannya, dengan semangat Yang Mulia Kingsu membalas, kalau benar begitu, sangat bagus. Tunggu sebentar, lalu di mana anjing tua Pifeng itu? Apa dia juga ikut mati? Bawahannya menjawab, keberadaan Saint Pifeng untuk sementara tidak diketahui, dan ada desas-desus bahwa Pifeng tidak ada di sana saat Sekte Fei Xian menyerang Sekte Fuyin Holy Land. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar teriakan Saint Pifeng dari luar sekte, Kingsu, dasar penyihir tua, cepat keluar kau. Mendengar teriakan itu, Yang Mulia Kingsu dan para bawahannya bergegas keluar menemui Saint Pifeng. Sesampainya di hadapan Saint Pifeng, Yang Mulia Kingsu bertanya, Saint Pifeng, apa yang ingin kau lakukan di sini? Sialan kau penyihir tua, beraninya kau tidak melakukan tugas yang kuperintahkan padamu, tapi kamu justru meminta bantuan Sekte Fei Xian untuk menghancurkan Sekte Fuyin Holy Land-ku. Dengan kesal, Yang Mulia Kingsu membalas, kau bajingan tua, salah siapa kau tidak maju sendiri? Tapi justru menyuruh kami melakukan hal-hal yang tak bermoral untukmu, yang hampir saja membuat kami terkubur di bawah cakar Raja Iblis Harimau itu. Sekarang sektemu telah dihancurkan oleh mereka, kau benar-benar pantas mendapatkannya, tapi beraninya kau meluapkan amarahmu kepada kami. Mendengar itu, sontak membuat Saint Pifeng tersulut emosi, penyihir tua, berhentilah bicara omong kosong, sekarang sektemu, akan kuhancurkan. Pedang yang digunakan Saint Pifeng adalah, pedang spiritual tingkat 9, pedang Ling Yin. Tak tinggal diam, Yang Mulia Kingsu bersiap melawan, anjing tua,
Apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Sekarang tubuh Dharmamu belum kembali dan kekuatanmu telah banyak berkurang. Tapi kau justru menantangku di sekteku sendiri. Maka aku pasti akan mengambil nyawa tidak bergunamu itu. Kalian, segera aktifkan formasi besar sekte. Menerima instruksi itu, dengan cepat, para murid langsung mengaktifkan formasi nafsu dan kecanduan. Tepat setelah formasi itu aktif di hadapan Saint Pifeng muncul sebuah cahaya hingga membuatnya memejamkan mata. Dan ketika Saint Pifeng membuka matanya lagi, dia sudah terjebak di dalam teknik pesona sekte Mingxin Holy Land. Di dalam teknik pesona, dia dikelilingi banyak wanita cantik yang menggodanya. Kemarilah, luangkan waktumu bersama kami. Melihat itu, Saint Pifeng masih mencoba menguatkan imannya. Metode klan sisa immortal benar-benar luar biasa. Berkat basis kultivasiku yang tinggi, aku masih bisa menahan diriku, kalau tidak aku pasti akan termakan oleh godaan mereka. Akan tetapi, salah seorang wanita tiba-tiba meraih kepalanya, dan langsung memeluknya, bajingan sialan kalian. Karena dipeluk banyak wanita, Pifeng seketika tak bisa menahan diri lagi. Tidak masalah, ini sungguh luar biasa. Sementara itu, di luar teknik pesona, tubuh Saint Pifeng sedang tertawa mesum sendiri. Hehe, aku sangat puas, kalian kemari. Melihat Saint Pifeng yang berhasil terjebak di dalam formasi pesona mereka, Yang Mulia Kingsu sontak sangat gembira. Bagus sekali, berhasil, layak disebut sebagai formasi nafsu dan kecanduan, yang dikenal sebagai teknik pesona terkuat di alam seribu roh, bahkan Saint Pifeng pun terjebak. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Yang Mulia Kingsu bergegas mengeluarkan senjata pusaka sektenya, Treasure Heartbreaker, untuk digunakan membunuh Pifeng. Sepertinya kita terlalu melebih-lebihkan dia dan meremehkan diri sendiri, Saint Pifeng ternyata tidak lebih hanya sebatas ini. Tak berlama-lama lagi, Yang Mulia Kingsu langsung melancarkan serangan ke arah Saint Pifeng, menggunakan senjata Heartbreaker miliknya, segera pergi, dan hancurkan jantungnya. Akan tetapi, tiba-tiba muncul sebuah sosok tengkorak di belakang Saint Pifeng, dan membuatnya sadar kembali, apa yang sedang terjadi padaku? Sosok tengkorak itu langsung menangkap Heartbreaker milik Yang Mulia Kingsu yang ingin menyerang Saint Pifeng. Sosok tengkorak itu adalah, Bone Refining Banner, yang didapatkan Saint Pifeng setelah meratakan divisi penyihir Lan Yu. Melihat itu, Yang Mulia Kingsu sontak terkejut, itu Bone Refining Banner. Dengan cepat, ia menarik kembali Heartbreaker yang ditangkap Bone Refining Banner itu. Heartbreaker, segera kembali. Menerima panggilan itu, Heartbreaker milik Yang Mulia Kingsu, langsung melesat kembali ke tangannya. Sementara itu, Saint Pifeng yang masih dikelilingi banyak wanita cantik di dalam formasi pesona, bergumam. Formasi nafsu dan kecanduan ini sangat sulit dilawan. Ini benar-benar sesuai dengan reputasinya, aku hampir saja jatuh ke tangan kalian para penyihir. Tak menunggu lama, Saint Pifeng bergegas menghancurkan formasi nafsu dan kecanduan itu, menggunakan teknik pemotong angin. Dan setelah dia berhasil terlepas dari formasi itu, dengan sangat marah Saint Pifeng langsung melancarkan serangan membabi buta ke arah kelompok Yang Mulia Kingsu. Melihat itu, Yang Mulia Kingsu dan para pasukannya, mencoba bertahan menggunakan Dao Palace mereka masing-masing, hati-hati. Namun, serangan itu terus datang bertubi-tubi. Yang Mulia Kingsu berpikir, sial, jika ini terus berlanjut, sekteku pasti akan dimusnahkan seperti divisi penyihir Lan Yu. Akan tetapi, tak berselang lama, Saint Pifeng tiba-tiba batuk darah karena terlalu banyak menggunakan energi spiritual. Dalam hatinya, sial, aku sudah terlalu tua, serangan barusan menghabiskan terlalu banyak energi spiritualku, dan juga penggunaan energi spiritual yang begitu besar membuat tubuhku syok. Sambil menahan luka dalam di tubuhnya, Saint Pifeng berkata, wanita tua Kingsu, aku telah meminta 3 Saint Gunung Juexiang untuk membantuku, dan aku pasti akan membunuh Raja Iblis Harimau itu semudah memotong kue. Setelah mengatakan itu, Saint Pifeng bergegas melesat pergi sambil berteriak, tunggu saja aku pasti akan menghancurkan sektemu bersamaan dengan sekte Feixian itu. Mendengar perkataan Saint Pifeng, Yang Mulia Kingsu sontak panik, apa, 3 Saint dari Gunung Juexiang? Di sisi lain, di Gunung Yanling, sekte Feixian, terlihat para murid yang sedang membawa banyak barang-barang hasil jarahan mereka. Jiang Cheng yang mengamati mereka dari belakang mengumumkan,
semua murid yang senjatanya kurang dari peringkat 7, semuanya akan diganti dengan senjata peringkat 7. Jadi pilihlah senjata yang sesuai dengan atribut dan kebutuhan kalian masing-masing. Mo Chen bergegas bersorak, kebaikan Master Sekte Jiang sungguh luar biasa, semua harta didedikasikan untuk publik, Master Sekte kuat, gula darahnya tinggi. Namun, tak lama, Luo Yuan datang menghampirinya untuk melapor, Master Sekte, ada Yang Mulia Qingsu dari Sekte Mingxin Holy Land, yang ingin bertemu denganmu. Jiang Cheng membalas, oh, Nona Qingsu adalah salah satu temanku, jadi biarkan dia masuk. Tak menunggu lama, Yang Mulia Qingsu datang dengan tergesa-gesa, dan berkata, Master Sekte Jiang, ini gawat Master Sekte Jiang. Melihat Yang Mulia Qingsu yang begitu panik, Jiang Cheng menenangkannya, jangan panik, Nona tua, sebenarnya apa yang terjadi? Master Sekte Jiang, ini gawat, 3 Sein dari Gunung Juexiang akan datang untuk menyerang kita. Dengan wajah terheran, Jiang Cheng bertanya, 3 Sein dari Gunung Juexiang, memangnya siapa mereka? Yang Mulia Qingsu menjelaskan, ada 3 Raja Agung di lembah Pansian Gunung Juexiang. Mereka bertiga merupakan seorang master di tahap Sein teratas di alam Nether. Mereka merupakan seorang kultivator iblis, juga sangat jahat, basis kultivasi mereka bertiga sama sekali tak kalah dengan milik Sein Pifeng. Dengan penuh harap, Yang Mulia Qingsu berkata, sekarang hidup dan matinya kita tergantung pada seutas benang, jadi kita hanya bisa mengandalkan tetua immortal untuk melindungi kita. Sementara itu, Mo Chen yang dijadikan backingan Yang Mulia Qingsu, sontak panik ketika mengetahui lawannya adalah 4 master tahap Sein. Dengan cepat, Mo Chen membawa Jiang Cheng untuk menjauh sebentar. Qingsu, tunggu sebentar, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Master Sekte Jiang. Setelah sedikit jauh dari Yang Mulia Qingsu, Mo Chen berbisik pada Jiang Cheng, Master Sekte, sebaiknya kita mundur ke dalam peta Suan Ji untuk menghindari pusat perhatian. Mendengar itu, Jiang Cheng sontak kesal, apa, kau membujukku untuk mundur? Bajingan, masih ada harimau kecil yang menjadi satpam kita. Mo Chen menanggapi, itu tidak mungkin, Master Sekte, musuh memiliki 4 master tahap Sein, dan juga setiap orang memiliki basis kultivasi yang sama seperti binatang itu. Jiang Cheng bertanya, lalu, bagaimana denganmu, apa kamu juga tak mampu melawan mereka? Dengan sedikit malu, Mo Chen menjawab, itu, karena sisa jiwaku yang tidak lengkap, juga aku telah kehilangan sedikit kekuatan jiwaku lagi setelah berpura-pura kuat sebelumnya. Jadi jika dibandingkan dalam hal kekuatan, aku memang tidak sebanding dengan binatang jahat itu. Tapi Master Sekte, jangan panik, ikuti saranku, peta Suan Ji bukanlah sebuah benda fana, selama kita bersembunyi di dalamnya, bahkan Master di tahap Sein tidak akan bisa menemukan kita. Jiang Cheng menanggapi, kamu juga tidak mampu melawan mereka, pada akhirnya aku sendiri yang harus turun tangan. Jadi sekarang kau tak perlu khawatir tentang masalah ini, aku sendiri yang akan menanganinya. Tak menunggu lama, setelah mengatakan itu, Jiang Cheng bergegas menghampiri Yang Mulia Qingsu, dan menenangkannya, jangan takut gadis tua, kakakmu ini pasti akan melindungimu. Mo Chen sontak berteriak, Master Sekte Jiang, ini mustahil, aku bahkan tidak bisa menahan mereka sama sekali. Namun Jiang Cheng sama sekali tak mempedulikannya, anggota Sekte Feixian dengarkan perintahku, akan ada musuh kuat yang akan menyerang, semuanya, segera berhenti beraktivitas. Segera tutup gerbang gunung, dan semua master dan para murid masuk ke dalam aula utama untuk berlindung. Melihat Jiang Cheng sama sekali tak mempedulikan sarannya, Mo Chen bergumam, dalam hatinya. Tidak, ini merupakan kesempatan besar bagiku, Dark Immortal Venerable untuk berdiri kokoh di samping Master Jiang, aku tidak bisa melewatkannya begitu saja. Mo Chen, ayolah kau pasti bisa, temukan cara, kamu harus menemukan sebuah solusi yang bagus. Dan dengan cepat, Mo Chen melirik Raja Iblis Harimau, dan bergumam, aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan hewan jahat ini. Beberapa saat kemudian, Jiang Cheng sedang menginstruksikan para murid untuk berlindung di dalam aula utama, masuk secara berurutan tidak boleh berkerumun, apalagi saling mendorong. Raja Iblis Harimau yang mengamati dari samping bergumam, apa dia sudah gila?
bukankah bagus jika kita punya waktu untuk mengembangkan kemampuan para murid? Dari samping Mo Chen memanggilnya, "Hei kakak harimau." Mendengar panggilan yang begitu sopan, Raja Iblis Harimau membalas, "Haha, anjing tua, kau tak akan pernah bicara sopan, selain untuk meminta bantuan raja ini." Akan tetapi, dengan santai, Mo Chen bertanya, "Sebenarnya apa kualitas pil iblismu?" Mendengar itu, Raja Iblis Harimau sontak panik, "Kau benar-benar tak tahu diri sialan, kau, apa yang ingin kau lakukan dengan pil iblis di tubuhku?" Dengan kesal, Raja Iblis Harimau berkata, "Hei, anjing tua, permintaanmu terlalu berlebih bukan? Jika pil iblisku berikan padamu, bagaimana nyawaku bisa bertahan? Binatang jahat, dengarkan aku, sekarang hidup dan matinya sekte kita sedang dipertaruhkan. Master sekte selalu memperlakukanmu dengan baik, tapi ketika kau sedang dibutuhkan, kenapa kau begitu banyak bicara omong kosong? Hanya jika aku memakan pil iblismu, dan sementara memulihkan kekuatan immortalku, aku baru bisa mengalahkan keempat master tahap Saint itu dan menyelamatkan master sekte juga seluruh sekte." Raja Iblis Harimau membalas, "Persetan kentut, apa kau pikir aku akan mengorbankan hidupku demi keselamatanmu? Hei, harimau jahat, apa kau lupa master sekte memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati? Setelah masalah ini selesai, master sekte pasti akan menghidupkanmu lagi. Tua bangka, siapa yang tahu, pil iblisku akan ikut kembali juga atau tidak, setelah dibangkitkan lagi. Jika sampai pil iblisku hilang, bahkan jika aku dibangkitkan, aku masih harus berlatih dari awal lagi. Juga jika sampai nona kecil Silver Moon Frost Rabbit tahu bahwa aku telah menjadi iblis harimau kecil." Sambil membayangkan dirinya disiksa Raja Iblis Kelinci, Raja Iblis Harimau berteriak, "Tidak, benar-benar tidak bisa." Dari belakang Mo Chen memukulnya, "Waktu sudah hampir habis, untuk apa kau memikirkan hal-hal seperti itu? Cepat berikan pil iblismu sekarang." Akan tetapi, Raja Iblis Harimau menenangkannya, "Aku tahu kau sedang terburu-buru ingin membunuhku, tapi jangan khawatir, kau jangan lupa, kita juga punya seorang pembunuh andalan." Dengan wajah terheran, Mo Chen bertanya, "Pembunuh andalan siapa dia?" "Kau jangan panik, Mo tua. Kau lihat saja bagaimana cara kakakmu menyelamatkan sekte Feixian dari kehancuran." Scene berpindah beberapa hari kemudian, terlihat sebuah awan berwarna merah menuju sekte Feixian. Dan di atas awan merah itu, terdapat Saint Pi Feng dan para pasukannya. Raja Agung Panhai bergumam, "Sekte ini sebenarnya memiliki nadi spiritual tingkat 8? Pantas saja harga alam 1000 rohmu begitu tinggi." Pi Feng menanggapi, Tidak. Gunung Yanling ini awalnya hanya memiliki nadi spiritual tingkat 5. Tapi entah bagaimana caranya, nadi spiritual di sini telah ditingkatkan ke tingkat 8. Haha, ini juga sangat bagus. Karena sekte Fuyin Holy Land-ku telah mereka hancurkan, jadi setelah sekte Feixian ini kita hancurkan, nadi spiritual Gunung Yanling ini akan menjadi milikku. Raja Agung Panhai membalas, "Sudah merupakan berkah tersembunyi bagimu untuk mendapatkan tempat dengan nadi spiritual tingkat 8. Tapi pil iblis harimau bermata 3 yang telah kau janjikan sebelumnya, kau sudah tidak bisa menarik kembali janjimu itu." Itu pasti. Apa aku berani menyinggung kalian bertiga karena pil ini? Bagaimana aku bisa melakukan hal bodoh seperti membunuh angsa dan mengambil telurnya?" Tak menunggu lama, Saint Pi Feng berteriak, "Anjing kecil Jiang Cheng dan penyihir Kingsu, kalian segera keluar dan matilah untukku." Mendengar teriakan itu, Jiang Cheng bergegas melirik ke arah sumber suara. Raja Iblis Harimau dan Mo Chen juga sudah mulai waspada, musuh sudah datang. Yang Mulia Kingsu seketika panik, "Master Sekte Jiang, Saint Pi Feng telah menyerang, jadi bagaimana cara kita melawannya?" Dengan cepat, Jiang Cheng memberikan instruksi pada mereka, "Dengarkan aku, semuanya, segera masuk ke dalam aula utama untuk berlindung. Tanpa izin dariku, tidak ada yang boleh keluar." Menerima instruksi itu, para murid bergegas lari memasuki aula utama. "Cepat, ikuti instruksi Master Sekte, segera berlindung di dalam aula utama, kalian jangan saling mendorong." Dengan aura penindasan, Jiang Cheng berkata, "Mo Chen, harimau kecil, kalian lindungi semua murid untukku, sebelum aku selesai menghabisi para musuh, jangan biarkan seorang pun keluar." Raja Iblis Harimau dan Mo Chen membalas, "Tidak masalah Master Sekte."
jangan khawatir, kita akan lakukan yang terbaik. Tanpa basa-basi lagi, Jiang Cheng bergegas melesat pergi untuk menemui para musuh. Jaga mereka untukku, jika sampai Jilinghan dan yang lain melihatku terbunuh dan ikut keluar dan mati juga, aku tidak akan mengampuni kalian. Mendengar perkataan Jiang Cheng, mereka berdua sontak kebingungan, apa maksud dari perkataannya barusan, entahlah, mungkinkah Master Sekte ketakutan? Raja Iblis Harimau bertanya, dia memang pernah berada dalam kondisi seperti ini sebelumnya, tapi dia berhasil selamat dari bahaya, jadi apa menurutmu dia akan berhasil selamat dari bahaya kali ini? Mendengar pertanyaan itu, Mo Chen sontak memukul kepalanya, sial, apakah mungkin untuk bertaruh pada hal semacam ini? Kita berdua memang bisa menangani para musuh sebelumnya, tapi sekarang bagaimana bisa kita menangani 4 master tahap Sein kali ini? Juga di mana pembunuh andalanmu? Segera keluarkan, tunggu apa lagi? Jika sampai Master Sekte terbunuh, apa yang harus kita lakukan? Raja Iblis Harimau bergegas berlari pergi. Itu, aku akan segera mengambil kartu andalan kita. Kau lihat sinyal dariku nanti, pada saat yang tepat, kau biarkan Jilinghan dan yang lainnya keluar untuk membantu. Oke, baiklah, kuharap kartu andalanmu bekerja dengan baik. Di sisi lain, Jiang Cheng telah sampai di hadapan pasukan Sein Pifeng. Dengan gagah berani, ia berkata, apa yang kalian gonggongkan dari tadi? Sein Pifeng menanggapi, apa kau Jiang Cheng itu? Haha, ternyata hanya seekor anjing kecil di tahap Dao Palace, apa kau layak menghadangku? Segera pergilah, panggil binatang jahat itu, harimau ganas bermata 3 di mana dia? Akan tetapi, tanpa basa-basi, Jiang Cheng langsung meludahi wajah Sein Pifeng yang berada di depannya, cuy. Sein Pifeng sontak tersulut emosi, dan langsung melancarkan serangan ke arahnya. Anak bajingan, beraninya kau menghinaku seperti ini, terimalah ini teknik pemotong angin. Melihat serangan itu, bukannya melawan, Jiang Cheng justru tersenyum gembira, dan dengan lapang dada bersiap menerima serangan itu. Akan tetapi, belum sempat serangan itu mengenai tubuhnya, semua serangan itu tiba-tiba dipantulkan kembali. Dan saat Jiang Cheng melirik ke belakang, dia dikejutkan Raja Iblis Harimau dan Dahuang yang melesat ke arahnya. Sial, harimau gila, apa yang kau lakukan? Siapa yang menyuruhmu datang kemari? Sambil melempar Dahuang ke atas, Raja Iblis Harimau menjawab, bocah, kau tak perlu berterima kasih padaku, Dahuang, cepat, buat basis kultivasi semua orang menjadi tidak ada. Mendengar instruksi Raja Iblis Harimau, Dahuang bertanya, semua orang, ya, benar, semua orang. Tak menunggu lama, Dahuang bergegas menggunakan tekniknya, Bim Salah Bim, ubah semuanya untuk Dahuang menjadi anak babi. Melihat Dahuang sudah mulai mengaktifkan tekniknya, Raja Iblis Harimau bergegas memberikan sinyal pada Mo Chen, anjing tua Mo Chen, kartu andalan kita telah menyala, cepat biarkan para murid keluar. Akan tetapi, kekuatan Raja Iblis Harimau tiba-tiba menghilang, yang membuatnya menjadi harimau kecil lagi. Di sisi lain, Mo Chen sudah meminta para murid untuk menyerang, lepas landas, segera pergi, serang. Para murid yang baru saja keluar dari aula utama juga sontak terheran melihat kekuatan mereka telah menghilang. Tunggu sebentar, apa yang terjadi dengan basis kultivasi kita? Raja Iblis Harimau bergegas bertanya, gadis kecil, mengapa kau juga menghapus basis kultivasi orang-orangmu sendiri? Dengan wajah polos, Dahuang menjawab, bukankah kamu tadi bilang untuk menghapus basis kultivasi semua orang? Melihat mereka semua yang berulah tanpa instruksi darinya, Jiang Cheng sontak berteriak, apa yang kalian semua lakukan, sialan. Tak hanya mereka yang kehilangan basis kultivasi, semua pasukan Sein Pifeng juga kehilangan basis kultivasi mereka. Apa yang terjadi? Kenapa kultivasi kita menghilang? Karena basis kultivasi mereka telah menghilang, Jiang Cheng dan Raja Iblis Harimau seketika terjun bebas. Sial, harimau kecil, apa yang kau lakukan? Kenapa kau mengambil keputusan sendiri? Dengan sangat percaya diri, Raja Iblis Harimau membalas, kau tidak perlu berterima kasih pada kakak harimau ini. Sial, berterima kasih apanya? Tak hanya itu, seluruh pasukan Sein Pifeng yang menaiki awan merah juga semuanya mulai berjatuhan ke bawah karena basis kultivasi mereka telah menghilang.